Kang Mas Bayu, saatnya kita ikuti Sinau Bareng. Sinau Bareng di Radio Gemilang. Kang Mas Bayu, sahabat Gemilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kang Mas Bayu kembali lagi berjumpa di 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Kang Mas Bayu, kita kembali bersama di satu saja acara pembelajaran jarak jauh via radio yang akan ditampilkan Bapak Ibu Guru Kabupaten Magelang yang berkompeten dan juga bersemangat untuk kembali menghadirkan materi-materi yang sangat bermanfaat buat anak didik di Kabupaten Magelang. Kang Mas Bayu, kita berjumpa di saja acara Sinau Bareng. Satu saja acara spesial dari Radio Gemilang FM, tentu saja bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang akan hadir untuk Anda setiap harinya pukul 7 hingga 8 dan 11 hingga 12. Kang Mas Bayu, sahabat Gemilang, juga bisa berpartisipasi dengan memberikan masukan-masukan yang kontributif di WhatsApp Radio Gemilang FM di nomor 081 578 968 968. Kang Mas Bayu, tanpa panjang kata lagi, kita sambut saja acara Sinau Bareng di kesempatan hari ini. Sinau Bareng di Radio Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Salam sehat, salam semangat. Insya Allah selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bertemu kembali melalui acara Sinau Bareng Radio Gemilang FM 96.8. Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Sobat Gemilang FM dan anak-anakku semua, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya selama masa COVID-19 ini. Jangan lupa juga selalu terapkan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Anak-anak semua, pagi hari ini di sini Bu Guru akan ditemani oleh dua teman Bu Guru. Saya, Bu Rahma Lisyawati dari SDN Madyo Condro, Kecamatan Sejang, akan ditemani oleh Bu Noviani dari SDN Wanurejo, Borobudur. Selamat pagi, Bu Novi. Selamat pagi, Bu Lis. Selamat pagi, Kang Mas dan Mbak Yu, sahabat Gemilang FM. Selamat pagi, anak-anak semua. Salam sehat ya. Dan Bu Santi Oktaviana Sudraja dari SDN Ngargomulyo, Kecamatan Dukun. Selamat pagi Bu Santi. Selamat pagi Bu Lis. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Kang Mas Mbak Yu semuanya. Pagi ini Bu Guru bertiga akan menemani Sobat Gemilang dan anak-anak tentunya Sinau Bareng 96.8 Gemilang FM. Anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Kami akan menemani anak-anak belajar jarak jauh selama 30 menit ke depan. Semoga anak-anak terbantu ya dengan menyimak pembelajaran jarak jauh via radio pada pagi hari ini. Baik, pembelajaran kita hari ini adalah tema 3, yaitu benda di sekitarku. Subtema 2 tentang wujud benda, pembelajaran 1, 2, dan 3. Baik, sebelum kami memulai pembelajaran hari ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih. Yang pertama, kami haturkan terima kasih kepada Bapak Bupati Magelang, beliau Bapak Yainal Arifin, Sarjana Ilmu Politik. Yang kedua, terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Aziz Amin Mujahidin, Magister Pendidikan, beserta jajarannya. Berikutnya, terima kasih kepada pengawas jenjang SD se-Kabupaten Magelang. Yang keempat, izinkan kami untuk menyapa Ketua K3S Kabupaten Magelang beserta jajarannya.
Tidak lupa kami menyapa Koordinator KKG kelas 3 Kabupaten Magelang, Bapak Muh Istarodin, Magister Pendidikan, dan Ibu Isriatun, Magister Pendidikan. Terima kasih kepada beliau semua atas segala dukungan kepada kami, sehingga acara belajar jarak jauh via radio Gemilang FM ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Kami ucapkan terima kasih pula kepada Bapak, Ibu Guru, dan tenaga pendidikan Kabupaten Magelang, beserta seluruh orang tua yang selalu setia untuk mendampingi, mendukung, dan memberikan motivasi kepada putra-putri dalam memberikan ilmu yang bermanfaat selama pembelajaran jarak jauh ini. Baik, Bu Santi, hari ini kenapa kita belajar wujud benda ya? Bisa disampaikan ya tujuan pembelajaran hari ini? Baik, terima kasih Bu Lis. Baik anak-anak hebat, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melakukan pengamatan terhadap wujud benda. Kemudian, anak-anak membuat prediksi sifat benda. Kemudian, menceritakan pengalaman menolong teman. Dan mengonversikan satuan kilometer menjadi meter. Yap, semangat ya anak-anak. Sudah siapkan ya belajar? Pastinya siap ya. Baik, sebelum ke materi, coba kalian perhatikan sekeliling kalian. Kira-kira apa ya saja yang anak-anak lihat ya? Nah, kita sebagai manusia tentunya tidak lepas dari benda di lingkungan kita. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kalian memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut, anak-anak? Ya, benda-benda tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Ayo kita pelajari bersama. Silakan Bu Santi. Baik, terima kasih Bu Lis. Akan Ibu bantu jelaskan ya. Seperti yang sudah Bu Lis sebutkan tadi, benda itu dapat diwujudkan menjadi 3 kelompok. Apa saja coba anak-anak? Akan Ibu sampaikan ya. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, pensil yang kalian miliki wujudnya padat. Kemudian minyak goreng ibu kalian yang ada di dapur, serta air yang biasa kalian gunakan untuk mandi, untuk minum, itu wujudnya cair. Kemudian gas hidrogen dalam balon mainan itu yang biasa kalian beli ketika ada tontonan, wujudnya gas. Nah, dapatkah kalian menyebutkan contoh lainnya? Di dapur, banyak sekali benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Oh iya, di dapur ibu sering sekali memasak menggunakan minyak goreng, kecap, gula merah, dan bahan-bahan lain ya Bu Santi? Iya, betul sekali Bu Novi. Anak-anak juga tentunya sering ya membantu ibu di dapur. Jadi pasti tahu benda apa saja yang ada di dapur. Tepat sekali. Iya, betul sekali Bu Santi. Kita harus saling membantu dan saling menolong dimanapun kita berada. Apalagi ketika kita berada di rumah. Ketika kita berada di rumah, tentunya kita harus selalu membantu orang tua kita. Kenapa kita harus saling membantu dan menolong? Karena tentunya kita sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain. Tentu seperti itu anak-anak. Dengan kita saling membantu dan menolong orang lain,
maka orang lain akan merasa senang dengan bantuan kita dan bebannya juga berkurang. Seperti ketika kalian membantu ibu kalian berada di dapur. Betul sekali, Bu Lis. Ya, anak-anak, tentunya kalian juga sering menolong teman kalian ya. Ketika temannya sakit, mesti kamu menengok. Ketika temannya ada yang jatuh, pasti kalian menolong. Betul tidak, Bu? Ya, betul sekali. Ketika kalian belajar di sekolah pada waktu pembelajaran yang lalu, kita melaksanakan upacara hari Senin. Iya, Bu Santi? Iya, betul sekali Bu Lis. Ketika kita melaksanakan pembelajaran di sekolah, apalagi ketika dilaksanakan upacara hari Senin, kadang ada anak-anak yang belum siap, tidak sarapan pagi, kemudian di tengah-tengah upacara sakit. Nah, ketika ada teman kalian yang sakit, sikap kalian tentu saja menolongnya. Ya, ketika teman-teman kalian sakit, berada di sekolah atau ketika melaksanakan upacara, ternyata jatuh sakit, kalian bisa mengantarkan temanmu yang sakit tadi, diantarkan ke UKS untuk beristirahat. Iya, diantarkan ke UKS, betul sekali Bu Lis. UKS itu kependekan dari Unit Kesehatan Sekolah. Betul, itu contoh saat kalian menolong teman kalian di sekolah. Tentunya teman kalian ketika ditolong akan merasa senang. Ketika di rumah juga kita harus membantu dan menolong sesama saudara kita di rumah. Salah satunya kalian membantu orang tua kalian melakukan pekerjaan di rumah. Apalagi kita sedang belajar dari rumah. Kalian harus rajin menolong orang tua kalian. Bisa kalian membantu memasak ibu di dapur. Siap Bu Lis. Ya, pasti anak-anak akan rajin membantu ibu ya, karena mereka adalah anak-anak hebat. Ya, kalian adalah anak-anak yang hebat dan penuh semangat. Anak-anak di sekitar kalian atau di sekitar kita ini banyak sekali benda-benda yang berwujud padat, cair, dan gas. Oh iya, sampai lupa ya. Karena tadi kita mengelantur membicarakan tentang menolong teman kita di sekolah. Tapi gak apa-apa ya anak-anak, karena obrolan kita tadi bermanfaat ya Bu Santi, Bu Novi. Betul sekali Bu Lis. Nah, karena kalian sering membantu ibu kalian di dapur, pastinya tahu ya benda-benda apa yang ada di dapur. Bu Santi tadi sudah menyampaikan bahwa Bu Santi memasak menggunakan minyak goreng. Ya, minyak goreng wujudnya apa anak-anak? Apa Bu Santi? Minyak Cair. goreng itu wujudnya cair. Ya, wujudnya cair. Berarti minyak goreng merupakan contoh wujud benda cair. Iya, betul sekali Bu Lis. Selain kecap, minyak goreng merupakan benda cair. Ada juga benda yang berwujud benda padat dan gas loh. Anak-anak pasti tahu dong contoh benda yang berwujud benda padat dan gas. Iya, tentunya Bu Novi. Ibu memasak menggunakan kompor gas. Bahan bakarnya berasal dari gas LPG. Nah, gas LPG merupakan contoh benda gas anak-anak. Sedangkan kompor yang digunakan adalah contoh benda padat. Ketika ibu memasak air dan mendidih, akan mengeluarkan uap air. Apalagi kalau pakai ceret bunyi itu ya Bu Novi. Iya. Pasti ketika mendidih, Bu Santi, Iya. akan berbunyi ya. Berbunyi. Kemudian mengeluarkan apa? Iya Bu. Mengeluarkan uap air yang Iya. mendidih. Karena mendidih ya Bu Lis. Iya, mendidih dan ceretnya bunyi. Ketika kalian menonton televisi dan mendengar ceret berbunyi karena airnya mendidih, maka apa yang dilakukan? Langsung lari. Langsung lari Iya, mematikan kompor. Nah,
Tadi uap air yang mendidih tadi merupakan contoh benda gas. Jadi benda bisa dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Ya. Apa saja? Benda padat, benda cair, Benda dan padat. benda gas. Ya, tepat sekali, benda padat. Contohnya yang ada di dapur yaitu kompor. Panci, Benda cair kecap, minyak goreng. dan benda gas Uap adalah dari uap dari air yang kita rebus tadi. iya, setelah dan mendidih. gas LPG pada tabung gas. Wah, ternyata banyak sekali ya contoh benda-benda di sekitar kita, Bu. Benar Bu Novi. Jadi anak-anak bisa mengamati di lingkungan sekitarnya dan mengelompokkan benda menjadi kelompok berdasarkan wujudnya. Tentunya anak-anak bisa ya. Ya, harus bisa dan tetap semangat, Bu. Ya, betul sekali. Karena tadi sudah belajar mengelompokkan wujud benda. Oh ya, tadi pagi saya ke sini naik motor, Bu. Sepeda motor juga termasuk contoh wujud benda padat ya, anak-anak. Iya, betul sekali Bu Novi. Sepeda motor juga merupakan contoh benda padat. Saya ke Radio Gemilang FM juga naik sepeda motor loh Bu Novi. Bulis juga naik sepeda motor ya. Padahal jarak rumah ke sini lumayan jauh. Iya Bu Novi, Bu Santi, jarak dari rumah saya sampai Gemilang FM jauh sekali, sekitar 36 km. Jauh ya, Bu. Ya jauh sekali, tapi tidak apa-apa, jarak jauh tapi dekat di hati. Demi putra-putri kita semua ya. Dan Sobat Gemilang FM di seantero Magelang dan sekitarnya. Iya, betul sekali Ya, Bu. semangat ya anak-anak, karena Bu Guru di sini juga bersemangat bersama Sobat Gemilang FM semua. Baik Bu Santi dan Bu Novi, tentunya anak-anak semua, ketika kita belajar di sekolah, pasti menempuh perjalanan juga ya dari rumah ke sekolah. Dan jaraknya juga berbeda-beda. Iya, Bu Lis. Anak-anak tadi juga menempuh perjalanan sekitar 6 km. Tadi Bu Santi menempuh perjalanan berapa kilometer ya dari rumah sampai Gemilang FM? Kalau dari rumah Ibu kira-kira tadi sekitar 10 km. Bu Novi, tadi perjalanan dari rumah sampai Gemilang FM berapa kira-kira? Ya, kira-kira sekitar 6 km 300 meter. Ya, benarkah Bu Novi? Lumayan jauh ya ternyata. Nah, anak-anak, ternyata jarak yang ditempuh oleh Bu Novi bisa diubah dari satuan kilometer menjadi meter. Anak-anak tentunya mengetahui ya urutan satuan panjang baku dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan yang terakhir milimeter. Nah, untuk mengubah satuan kilometer menjadi meter, anak-anak harus mengetahui ya turun berapa tingkat atau berapa tangga. Nah, setiap naik satu tangga atau satu tingkat, maka dibagi 10. Setiap turun satu tingkat atau turun satu tangga, maka dikalikan 10. Berarti 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Karena turun dari kilometer ke meter, turun 3 tingkat. Jadi dikalikan 1000. Oh, ternyata seperti itu ya, Bu Lis. Berarti tadi jarak yang saya tempuh 6 km 300 meter. Jika diubah menjadi satuan meter, menjadi 6.300 meter ya anak-anak. Wah, jadi semakin tahu anak-anak ya. Iya, betul sekali. Masih semangat ya anak-anak, Sobat Gemilang FM semua. Baik, untuk menambah semangat belajar hari ini, mari kita dengarkan lagu pembelajaran satuan panjang.
desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Itulah satuan panjang yang harus kamu hafal. Ayo semua bernyanyi dan semuanya happy. Kilometer, hektometer, dekameter, dan meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Itulah satuan panjang yang harus kamu hafal. Ayo semua bernyanyi dan semuanya happy. Masih dengan kami Sobat Gemilang FM dimanapun berada dan anak-anak semua. Sinau bareng Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Anak-anak, ternyata benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud massa dan volume? Anak-anak pernah ya bermain bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurut kalian, bola manakah yang massanya lebih besar? Tentu saja bola basket, Bu Lis. Iya, betul sekali Bu Santi. Demikian juga dengan semangka. Massa buah semangka lebih besar daripada massa buah apel. Wah, panas-panas seperti ini jadi ingat buah semangka. Segar sekali ya, Bu. Ya, betul sekali, makan buah semangka segar sekali saat cuaca panas. Tapi jangan terlalu banyak ya anak-anak. Bisa batuk ya kalau terlalu banyak. Nah, kembali lagi ya berkaitan dengan massa benda. Tahukah kalian ternyata berat dan massa mempunyai perbedaan? Dikutip dari http://www.matisfun.com, berat dan massa mempunyai perbedaan. Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama. Namun, berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan, "Berapa beratmu?" Adapun yang benar, "Berapa massamu?" Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun, karena istilah berat sudah umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih dibolehkan. Demikian tadi seperti dikutip dari www.matisfun.com. Nah, anak-anak, selain massa, benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Nah, volume benda, semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume.
Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Wah, bermanfaat sekali ya informasi dari Bu Lis. Iya, betul sekali. Kita jadi tambah pengetahuan nih. Hal itu bisa dibuktikan dari pengamatan kalian anak-anak dengan melakukan percobaan. Contohnya adalah gelas yang berisi air. Jika dimasukkan benda padat ke dalam gelas, maka volume air akan bertambah. Kalian meniup balon. Balon yang tadinya kempes, setelah ditiup akan menjadi besar karena terisi oleh udara. Betul sekali Bu Santi. Berarti dapat disimpulkan bahwa benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Benda mempunyai 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Benda juga mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan menempati ruang atau mempunyai volume. Ya, semakin jelas ya anak-anak semua kesimpulan dari Bu Novi. Demikian tadi apa yang kami sampaikan selama 30 menit. Semoga dari pembelajaran tadi anak-anak tetap bersemangat meskipun belajar dari rumah. Kami akhiri dengan sebuah lagu penyemangat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Bye-bye. Dadah, ketemu lagi minggu depan. Sinau bareng di Radio Gemilang. Adik-adik siswa, sahabat Gemilang, demikian tadi kebersamaan kita di program Sinau Bareng bersama para Bapak Ibu Guru yang berkompeten dan bersemangat serta berdedikasi dari Kabupaten Magelang. Semoga Kamas Bayu, anak didik semuanya selalu diberi kesehatan dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kamas Bayu, dari Kabinsial kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Kang Mas Bayu, baru saja kita ikuti Sinau Bareng di Radio Gemilang.